Halo, Shalom. Pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu Deborah. Kita hari ini akan belajar pendidikan agama Kristen, pelajaran 9. Apa sih isi pelajaran 9? Pelajaran 9 bermain sambil memuliakan Tuhan. Wah, kata bermain sambil memuliakan Tuhan. Apa sih yaitu? Terambil di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Apa sih artinya bermain sambil memuliakan Tuhan? Anak-anak ada yang tahu nggak? Kita saksikan sama-sama ya. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Hampir semua orang suka bermain. Kira-kira siapa di sini yang tidak suka bermain? Pasti semuanya suka kan? Akan tetapi, hal yang penting harus diingat adalah setiap permainan yang kita pilih atau mainkan haruslah memuliakan Tuhan. Wow, berarti kita bisa lebih asik dong bermain. Artinya, bermain sambil memuliakan Tuhan adalah di saat kita bermain, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Kita bisa berbagi dan kita bisa menjadi anak-anak yang tidak mudah marah. Karena ketika kita bermain, contohnya kita lagi asik nih bermain kelereng, tiba-tiba ada seorang kakek yang jatuh. Yang kita lakukan adalah menolong kakek itu dan kemudian mengantarnya pulang bersama-sama dengan teman-teman kita. Itu adalah salah satu contoh memuliakan Tuhan juga loh. Jadi, mari kita hidup bersama-sama memuliakan Tuhan sambil kita bermain. Selanjutnya adalah ada permainan tradisional, ada juga permainan modern. Kira-kira permainan tradisional apa aja ya? Ada bermain layang-layang, ada bermain kelereng, lompat tali, kasti, benteng, congklak, balap karung, petak umpet, dan monopoli juga egrang. Kira-kira anak-anak mau isi apa lagi permainan tradisional lainnya? Oh, ada main asinan. Oh, ada main dakon. Dakon itu sama dengan congklak. Oh, ada permainan yang lain yang mungkin kalian lompat tali dengan menggunakan karet gelang. Atau permainan lain yang kalian tahu. Nah, ini adalah petak umpet. Tarik tambang juga adalah permainan tradisional. Lalu, permainan modern itu seperti apa sih? Video game, Nintendo, PlayStation, pokoknya yang menggunakan alat-alat modern atau elektronik. Televisi, komputer, gadget atau telepon seluler atau kita bisa bermain dengan tablet. Siapa di sini yang suka bermain dengan laptop atau tablet atau handphone? Itu adalah permainan yang modern. Atau di sini ketika kita sudah tahu keduanya, ada permainan tradisional dan modern. Kalian lebih suka yang mana anak-anak? Ayo. Kemudian apa sih dampak positif dan negatifnya ketika kita bermain permainan tradisional dan ketika kita bermain permainan modern? Ada loh perbedaannya. Positifnya dulu ya. Kegiatan positifnya ketika kita bermain permainan tradisional, yang pertama, kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena kebanyakan permainan tradisional dimainkan dengan beberapa teman atau berkelompok. Permainan tarik tambang misalnya melatih kerjasama, saling mendukung, dan saling menolong. Karena saling tarik-menarik tarik tambang itu pasti saling teriak, ayo tarik, ayo tarik. Dan mereka saling menyatukan kekuatan sampai akhirnya mereka bisa menang. Dan kemudian kalau ada yang kalah, pasti teman satu dengan yang lainnya katakan seperti ini, sudah gak apa-apa teman, kita akan ulangi lagi untuk hari esok. Nah, yang kedua, memberikan ide-ide baru dan strategi bagaimana agar dapat menang secara bersama-sama. Biasanya sebelum bermain secara berkelompok atau bermain salah satu permainan tradisional,
pasti mereka akan berkumpul menjadi satu dan mengatur strategi. Disitulah sisi positifnya bahwa seperti ini caranya kita harus bermain dengan supported, kita harus bermain dengan teliti, kita harus bermain dengan cara bekerja sama dengan baik. Nah, positifnya permainan modern dengan gadget, dengan komputer atau barang-barang elektronik lainnya, permainan modern biasanya bermain game online memiliki dampak positif. Ternyata ada negatifnya juga. Kita lihat yang positifnya dulu ya. Yang positifnya antara lain dapat menguasai beberapa hal dalam waktu yang sama, dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Biasanya anak-anak yang sekarang itu bisa sangat cepat loh menguasai teknologi, menguasai laptop, menguasai ilmu dari HP, dari tablet, karena mereka sudah sering memegangnya, karena mereka sudah sering mengoperasikannya. Tapi ingat, ada dampak negatifnya yang harus kita hindari ya anak-anak. Yang pertama adalah kita bisa candu. Candu itu kita bisa keterusan sampai akhirnya kita bisa lupa waktu. Kita lupa waktu untuk mandi, kita lupa waktu untuk bantu orang tua, kita lupa waktu untuk baca Alkitab, kita lupa waktu untuk berdoa, bahkan kita terlambat bangun. Dampak lainnya jika belum memiliki penghasilan sendiri, berani minta uang sama orang tua untuk main di warnet. Kita nggak ada di sini ya anak-anak ya. Ibu harapkan kita semua di sini saling membantu orang tua. Yang kedua, dampak negatifnya membutuhkan uang untuk membeli alat atau menyewa. Dampak lainnya, jadi bisa bolos hanya untuk bermain game. Wah, gawat sekali. Lalu yang ketiga, menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya kerusakan pada mata, karena terlalu sering dan lama berada di depan layar monitor. Jadi mata kita bisa kedip-kedip sendiri karena ada syaraf di bagian mata yang terhubung ke otak. Itu harus hati-hati ya anak-anak. Yang keempat, kurang bersosialisasi karena lebih sering berhadapan dengan dunia maya, yaitu lebih sering menghadap pada laptop, lebih sering berhadapan-hadapan untuk bermain dan ngomong sendiri, terutama untuk beberapa permainan seperti Mobile Legends, PUBG. Itu bisa membahayakan kalau kita tidak bisa membagi waktu dan bisa memicu kita sifat egois. Maksudnya adalah marah-marah. Kita menjadi pribadi yang kalau tidak dituruti keinginan kita bisa menjadi pribadi yang mudah marah. Yang kelima atau terakhir, dampak negatifnya dari permainan modern adalah menimbulkan rasa jengkel yang berlebihan. Bahkan bisa berlarut-larut karena lawan kita bermain adalah sebuah mesin. Jadi kita kalah, tidak ada yang menghibur kita. Nah, ini harus diwaspadai nih. Bagi para orang tua, mari kita menyelamatkan anak-anak kita sedari sekarang. Lebih baik kita berikan aktivitas atau kegiatan yang lainnya. Karena ini bisa memicu rasa jengkel yang berlebih-lebihan dan berlarut-larut. Beda dengan permainan tradisional lainnya. Walaupun saat ini kita tidak bisa bermain di luar rumah, paling tidak kita bisa bermain di rumah dengan saudara-saudara kita atau dengan orang tua kita. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih cara memuliakan Tuhan agar saat bermain kita bisa sambil menyenangkan hati Tuhan? Agar saat kita bermain, kita bisa benar-benar menghormati orang tua kita. Kita belajar ya. Yang pertama adalah Paulus menasihati kita di dalam surat Efesus agar memiliki sikap yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika kita sedang bermain. Kata-kata kotor yang diplesetkan biasanya adalah apa? Ya, tahu sendiri kan? Berarti tidak boleh, apalagi menyebutkan kamu bodoh, kamu jelek, atau menyebutkan kata-kata kotor lainnya, atau menyinggung perasaan atau mengejek perasaan teman kita. Nah, di dalam Alkitab sudah dikatakan tidak boleh. Sama-sama katakan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Yang kedua, tidak geram, tidak marah, atau tidak bertikai. Artinya ketika kita sedang bermain permainan tradisional ataupun permainan modern, kita harus berdamai.
Jangan dikit-dikit mengeluarkan kata-kata marah. Jangan dikit-dikit nanti apalagi HP-nya yang dibanting, atau dikit-dikit kita senggol teman kita atau kita dorong teman kita. Dikatakan firman Tuhan, tidak marah atau tidak bertikai. Tidak bertikai itu adalah tidak berkelahi. Yang ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Ya, di dalam kitab Efesus ayat 31 pasal 4. Itu tidak boleh itu berbuat jahat sama teman-teman kita, karena mereka bisa tersakiti. Kita mau nggak disakiti di saat kita sedang bermain? Nggak mau kan? Di saat kita sedang bermain permainan tradisional, misalnya petak umpet, kira-kira mau nggak teman kita pulang? Nggak mau kan? Jadi kita harus bermain dengan ramah di nomor 4, bermain dengan penuh kasih di nomor 5, dan nomor 6, saling mengampuni jika ada teman yang salah. Itulah yang diajarkan Yesus Kristus. Karena kita semua ini adalah anak-anak terang, jadi kita harus bermain dengan ramah, bermain dengan penuh kasih, dan mengampuni jika ada teman yang salah. Karena kita tidak mencari musuh di saat kita bermain, tapi kita mencari saudara, mencari penghiburan, dan mau bermain sambil memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita sudah selesai belajar anak-anak, dan sekarang di kelas 6 Ibu akan memberikan tugas. Kalau yang tadi kita sudah belajar nih, yang pertama bahwa apa sih bermain sambil memuliakan Tuhan. Yang kedua, permainan tradisional dan modern apa saja sih? Yang ketiga, kita sudah bermain dan kita sudah tahu apa dampak positif dari permainan tradisional dan apa dampak positif dan negatif dari permainan modern. Dan yang keempat, kita sudah belajar caranya untuk memuliakan Tuhan sambil kita bermain. Diingat baik-baik ya, tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan, kita akan membuat clipping. Isinya kumpulan gambar yang berisi permainan tradisional dan modern. Seperti gambar Ibu tadi ya. Pada setiap gambar, dibuat jenis atau nama permainan. Jelaskan dampak positif dan negatif dari permainan tersebut. Seperti contoh Ibu tadi, di materi yang Ibu sudah buat. Di akhir clipping, tulislah tekadmu dalam memuliakan Tuhan ketika bermain. Jadi, permainan modern cukup 2 gambar saja, dan permainan yang tradisional cukup 2 gambar saja. Ibu salah ketik di sini. Di sini harusnya permainan tradisional 2 gambar, dan permainan modern ada 2 gambar. Dan dapat mencari gambar pada majalah atau koran atau mencari di Google ya. Lalu ditempelkannya tidak usah di kertas HVS. Cukup buku di bagian tengah disobek, lalu ditulis nama dan ditulis tanggal, ditempel gambarnya yang sudah kalian cari di koran atau majalah, atau yang sudah kalian cari di Google, kalian tempel, berarti ada 4 gambar, dan 4 gambar itu kemudian kalian tulis nih, misalkan yang tadi seperti Ibu nih, permainan petak umpet. Dampak positifnya adalah 1, saya bisa mengatur strategi untuk saya tidak ketahuan sembunyi. Atau 2, saya bisa dengan cepat untuk tewa. Tewa itu untuk saya menang. Nah, terus kemudian misalkan satu lagi untuk gambar permainan modernnya. Satu gambarnya misalkan bermain gadget tuh seperti gambar Ibu tadi. Dampak negatifnya adalah mata saya bisa rusak, atau tulang punggung karena keseringan tidak pada posisi, tulang punggungnya bisa sakit. Dan dampak lainnya misalkan kita kurang minum akhirnya, atau kita sering marah-marah. Ditulis ya. Nah, tekad kita untuk memuliakan Tuhan dengan bermain misalnya adalah 1, saya bisa bekerja sama dengan teman saya sehingga menyenangkan hati Tuhan. 2, saya bisa menolong teman saya dan bisa menang bersama-sama. Ingat ya, tidak sulit tugasnya Ibu. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.